ya, nama saya Ridwan Yunus, NRP 2103 12 Nah, saya sini ada mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya jurusan Informatika. Nah, sekarang sini itu ada saya mempresentasikan tentang Advanced Database, yaitu untuk yang teori pertama bab 1 adalah review basis data, dan tidak lupa dosen pembimbing saya adalah Pak Lengga Asmara S.com ya, review basis data. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari data atau organisasi implikasi. Contoh basis data universitas berisi informasi mengenai entiti, misal mahasiswa atau relasi di antara entitas seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa. Manajemen sistem basis data yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi. Nah, ada ER model, yaitu ada entity, atribut, dan himpunan. Relasi dan himpunan relasi. Fitur tambahan untuk ER model, hierarki kelas, dan aplikasi. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entitas merupakan objek nyata yang dapat dibedakan dari objek lain. Contoh dari entity dan atributnya adalah seperti ini, ya, gambarnya ada kotak employee, terus ada atributnya SSN, terus name, terus lokasi, terus relasi dan himpunan relasi. Relasi merupakan hubungan antara dua atau lebih entity. Contoh dari relasi antara seperti ini. Nah, antara employee dan departemen ada work skill. Fitur tambahan seperti ini, constraint, diversikan constraint. Itu tambahan untuk R model, itu entity lemah. Merupakan entity lemah dapat diidentifikasi jika terdapat peran primary key yang berasal dari entity lain. Nah, kali ini nggak ada primary key ya, entity lemah berarti kan entitasnya nggak punya primary key. Terus hierarki kelas, ada overlap constraint, ada conflict constraint. Agregasi digunakan saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam satu generasi. Nah, ini lihat agregasinya, ada entitas, atribut, sama relasi. Model relasional, data relasional dan himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom sama banyak digabung. Model relasional seperti ini, ya, bentuk tabel, ID ada name, login, age, dan GPL, kardinalitas. Nah, batasan integritas, ada yang namanya primary key constraint, yaitu himpunan profil yang merupakan satu key dari suatu relasi dengan syarat tidak ada dua tuple yang bersifat unik dengan nilai yang sama. Kita sebut tidak memiliki subset. Dan ada for identity constraint, yaitu himpunan fields dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple yang pada relasi yang lain. Nah, terus ada yang namanya SQL, yaitu struktur query language, merupakan bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan standar bentuk dasar dari SQL adalah select apa, from apa, terus where apa. Nah, terus normalisasi, yaitu perbedaan skema database. Nah, normalisasi ada normalisasi pertama, kedua, sama ketiga. Nah, masuk latihan soal. Kemudian sebuah diagram yang mengungkapkan relasi ini. Nah, saat rekamannya membangun memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai yang mengerjakan argumen. Sekiranya adalah perusahaan lain dan sebenarnya kedua perusahaan menyewakan Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sekitar 2.500 dolar. Komisi melakukan rekaman di Newton dengan SSN, nama, alamat, dan lain. Komisi jauh lebih rendah akan mendapatkan alamat sama dengan musisi lain, dan satu alamat yang punya satu nomor telepon seperti ini ya. Nah, ada musisi, ada alamat, ada tempat tinggal. Ini punya atribut SSN, punya nama, punya alamat, punya ID alamat, punya nama alamat, sama nomor telepon. Nah, setiap instrumen digunakan untuk merekam berbagai macam lagu pengitar. Mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan printing musik, DB, flat, E, flat. Seperti ini instrumen, ID instrumen, nama, printing musik. Nah, setiap albumnya diatas kita mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, nah, dan sebuah identifikasi album. Ini album kan ada ID, ada judul rekaman, ada tanggal, ada format. Setiap lagu dicatat penonton punya judul dan pengarang lagu. Lagu punya lagu, judul, dan pengarang.
Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Kan himpunan n kali n kan, n kali n banyak ke ini cuma ini. Tiap album punya beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Nah, berarti apa one to many ya, lagunya bisa dimainkan oleh, kalau satu album bisa punya banyak lagu. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Nah, berarti one to many lagi, yang many nya musisi, yang satunya lagu. Album dibawakan seorang musisi untuk ya, ya. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Nah, jadi seperti ini, satu musisi menghasilkan beberapa album, satunya musisi, n-nya album. Nah, jadi kalau dirumuskan semua bentuknya seperti ini ya. Berarti kan skema revolution dulu. Nah, berikan contoh constraint variability yang melibatkan relasi depth. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada depth. Nah, EMP work element. Pilih tindakan hapus semua data work yang merefer ke depth. Tidak diizinkan melakukan penghapusan jika terdapat table yang memiliki relasi dengan data tersebut ya. Maksudnya ini kayak constraint ya, constraint variability itu bikin nggak bisa dihapus. Terus ubah di table work menjadi nilai default, ubah nilai did di table work menjadi null. Terus untuk skema nasional nomor 2 definisikan ada SQL sehingga departemen pelatihan memiliki seorang manajer. Ada bintang from EMPSA dan SB where AED sama dengan manager ID. Nah, untuk skema relasi metode nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen SD dan memiliki usia yang lebih dari rata-rata orang yang bekerja di departemen ID. Nah, berarti kan rata-rata kan berarti pakai fungsi built-in. Fungsi built-in yang dimaksud itu pakai APG ya, APG apa from MPSA. Nah, dan seterusnya. Jika digabung jadi seperti ini, saya lagi bintang from MPSA dan seterusnya, dan where a.eid sama dengan b.eid and b.eid sama dengan c.eid and c.diname sama dengan id. Nah, ini untuk memastikan bahwa yang karyawan yang bekerja di departemen IT itu memiliki usia yang lebih dari rata-rata departemen IT. Bahkan normalisasi pada tabel kuliah memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, semester, nama dosen, waktu kuliah, peluang. Nah, seperti ini, kode, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan luar. Ya, jelas ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.